kami, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Bersama saya, Ernawati SPI, saya dari SDN 01 Sukaraja Dalam. Dan saya Ria Sapitri MPD dari SD Negeri 01 Tanjung Rejo, Guaimada. dan Saya Eli Andriani dari SDN 01 Banumas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Erna, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Eli gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Baik Bu Erna, pada hari ini Ibu akan melaksanakan praktek kucing ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya terlebih dahulu. Iya, baik Bu. Ya Bu Erna, sebelum dimulai saya akan menyampaikan rubrik penilaian coachingnya. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee, saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan Bu Erna nantinya ya. Iya. Terus jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, baik Bu Erna. Untuk pertama, untuk pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yang pertama itu adalah kompetensi yang presensi atau kehadiran penuh, dan saya dapat bertanya dengan pertanyaan yang berbobot Bu ya, sehingga dapat menggiring coachee menjadi potensi dirinya. Terus bagian kompetensi mana yang secara signifikan ingin Ibu observasi nanti? Kompetensi yang ingin diobservasi adalah bagian identifikasi Bu ya, karena saya kadang bingung Bu menentukan kata kunci di dalam proses coaching itu. Terus apa indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu capai sebagai coach? Yang saya inginkan adalah saya dapat menggali potensi coachee dengan indikatornya, misalnya Bu ya, seorang coachee bisa mengemukakan ide kreatifnya, bisa melaksanakan rencana aksinya, serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana aksi tersebut, serta coachee dapat mempertanggungjawabkan aksi yang telah dibuatnya. Seperti itu Bu. Oh iya, baiklah Bu. Berarti sudah bisa dimulai ya proses coachingnya. Silakan Bu. Terima Boleh kasih dimulai. Bu. Saya akan mulai proses coachingnya. Iya. Kabarnya Waalaikumsalam Bu Ria. Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Ria sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga sehat dan baik-baik saja Bu Erna. Dengar-dengar Ibu ingin menyampaikan atau menceritakan begitu ya Bu? Iya Bu, benar. Ada hal yang ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Bu Erna. Baiklah Bu, mari kita ngobrol-ngobrol saja. Saya siap mendengarkan obrolan Ibu Ria. Begini ya Bu Erna, berkaitan dengan rekan guru di sekolah saya lihat, saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan dalam menyampaikan materi pada saat proses pembelajaran. Itu masih cara yang lama, konvensional, masih memakai metode ceramah terus. Ceramah lagi seperti kita ketahui kan Bu Erna, bahwa perkembangan zaman berubah, teknologi yang berkembang semakin pesat, sedangkan proses pembelajaran di kelas tidak berubah, masih konvensional. Sedangkan sekarang ini banyak model dan metode pembelajaran yang sangat menarik dan bervariatif. Dengan demikian dapat menumbuhkan bakat dan minat anak supaya siswa belajar lebih dengan cara yang lebih menyenangkan. Jadi siswa itu bisa lebih semangat Bu Erna. Iya. Setelah saya mendengarkan cerita dari Bu Ria, kalau saya garis bawahi Bu ya,
Jadi rekan kerja di sekolah Ibu Ria itu kurang kreatif ya dalam proses pembelajaran, dalam melakukan metode pembelajaran di kelas. Benar Bu, jadi pembelajaran di kelas itu kurang bervariatif, medianya dan modelnya itu juga begitu-begitu saja, hanya menggunakan model yang lama. Jadi anak-anak itu kurang termotivasi Bu dalam proses pembelajaran itu. Baiklah Ibu, setelah kita berbincang, sebenarnya apa sih yang telah menjadi yang Ibu Ria dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Iya Bu, dari percakapan kita hari ini, saya menginginkan adanya perubahan Bu di sekolah dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran sehingga anak lebih senang dan semangat dalam belajar. Begitu ya. Baiklah. Jadi yang ingin Ibu Ria lakukan sebenarnya ingin adanya perubahan dalam proses belajar mengajar Bu ya. Iya, saya ingin adanya perubahan dalam pembelajaran, baik metode ya Bu, maupun model pembelajaran yang bervariatif, misalnya kuisis yang menarik digunakan para guru atau menggunakan video pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih menarik, atau dengan menggunakan slide PowerPoint. Itu sudah lebih baik Bu Erna, jadi tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Menurut saya Iya. itu sudah bervariatif Bu dengan begitu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi, metode, model, dan media pembelajaran yang bervariatif bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal. Bisa diibaratkan di level 10 begitu Bu ya. Iya. Kalau boleh dinilai, kondisi sekolah Ibu Ria itu ada di level berapa? Sebenarnya saya malu ya Bu, tapi nggak apa-apa Iya, lah. nggak Kan apa-apa. ini saya sharing ya Bu. Benar. Sebenarnya kalau saya perhatikan kondisi di sekolah itu, kalau dilihat dari levelnya itu masih di level 5 Bu. Karena banyak rekan guru yang kurang tertarik dengan ide-ide baru dan kurang termotivasi tadi Bu. Nah, sekarang jika ini Ibu tingkatkan, kira-kira di level mana sekolah Ibu dapat meningkatkan level sehingga pada proses pembelajaran di kelas lebih bervariatif lagi? Mungkin ya Bu, kalau saya bisa meningkatkan di level 7 itu sudah cukup baik kalau menurut saya Bu. Mengingat motivasi dari rekan guru yang masih kurang. Jadi jika level 5 ke level 7 itu sudah baik menurut saya untuk dilakukan perubahan. Jadi ke level 7 Bu, dari level 5 ke level 7. Oke, dari level 5 ke level 7 ya Bu ya, kira-kira. Ya. Terus usaha apa yang akan dilakukan Ibu untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya ya Bu, saya juga masih memikirkan rencana atau tindakan apa yang bisa saya perbuat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu antara saya dengan rekan guru secara pergantian, begitu Bu. Baik, jadi antara rekan guru, Ibu akan melakukan mentoring atau pendampingan begitu ya, kira-kira adakah strategi yang telah Ibu coba atau terapkan jika dirapkan pada rekan guru, pendampingan itu nyaman dengan pendampingan tersebut? Saya akan coba dulu ya Bu, diskusi dengan pengawas ya, wakaf kurikulum, untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penggunaan media-media yang lebih bervariatif, yang lebih menyenangkan itu Bu. Iya. Nah, tadi Ibu sudah merencanakan mentoring, pendampingan individu, serta pelatihan atau workshop ya Bu ya, kira-kira seperti itu. Dari ketiganya Ibu ya, mana yang lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi untuk yang titik amannya? Sepertinya ya Bu, yang mentoring saja dulu Bu, karena untuk pelatihan atau workshop itu kan perlu persiapan yang matang, perlu waktu dan juga biaya yang cukup ya Bu. Nah, harus mencari narasumber juga yang kompeten. Saat ini yang lebih nyaman
yang sepertinya dapat segera direalisasikan itu adalah yang mentoring Ibu. Oke, jadi mentoring Bu ya. Jika mentoring Ibu lakukan, kira-kira memerlukan support atau bantuan siapa? Bagaimana Ibu untuk melaksanakan monitoring tersebut? Iya Bu, saya senang jika ada rekan guru yang membantu. Ada Bu, ada 2 rekan guru yang IT-nya itu kalau saya lihat itu cukup bagus, dan pembelajarannya itu pada proses pembelajaran di kelas sudah lebih bervariatif. Di sekolah itu Bu, ada Ibu Jamah dan Ibu Mardi Bu. Iya, iya. Baik, berarti Ibu ingin melakukan mentoring ini dengan kolaboratif ya Bu ya, dengan rekan kerja. Terus kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan hal tersebut? Secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi Bu dengan rekan di sekolah saya dan mencoba langsung menerapkan kegiatan tersebut. Baik Ibu, sangat baik sekali. Saya bahkan setuju dengan apa yang menjadi rencana Ibu. Percakapan obrolan kita kali ini, Ibu yang apa sih yang Ibu dapatkan? Ya, yang saya dapatkan ya Bu dari obrolan kita pada saat ini, bagaimana cara melakukan perubahan. Saya dapat melakukan kegiatan mentoring dan juga rencana berkolaborasi dengan rekan guru yang memiliki keahlian lebih, dan juga akan segera menerapkan kegiatan pembelajaran yang bervariatif dengan memanfaatkan media pembelajaran. Nah, jadi Ibu ya, sekarang sudah ada gambaran bagaimana cara melakukan perubahan kegiatan pembelajaran yang bervariatif. Baik itu, baiklah Ibu, saya tunggu kabar-kabar selanjutnya dari Ibu Ria ya. Setelah melakukan mentoring, saya jadi tidak sabar nih untuk mendengarkan cerita dari Ibu Ria lagi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu untuk monitoring dan kolaborasi dengan teman dapat berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu. Ibu sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, sudah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, Semoga nanti sama-sama. setelah saya lakukan ini dapat menjadi perubahan ke arah yang lebih baik bagi sekolah saya dan rekan-rekan guru di sekolah saya. Sama-sama Bu, mungkin lain kali kalau ada yang ingin Ibu ceritakan jangan sungkan-sungkan hubungi saya Bu ya. Kita bisa saling berbagi cerita, kita saling bisa membagi apa pengalaman kita untuk masa depan murid-murid kita Bu ya. Baik Bu, siap Bu, siap. Terima Oke, kasih ya Bu tetap untuk semangat waktunya. ya Ibu ya. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Eli. Baik, Bu Erna tadi sudah melakukan kegiatan coaching ya dengan Bu Ria. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Nah, sebelum menutup nih, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Bu. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan oleh Bu Erna pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah Bu ya, saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, mulai dari penetapan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut dapat menggali kunci, menceritakan masalah, dan menemukan solusi-solusinya. Tinggal meningkatkan lagi skill saya sebagai coach dengan terus berlatih dan mencari literatur wawasan coach untuk menambah ilmu sebagai bekal coach yang profesional Bu. Iya. Baik Bu Erna, menurut saya juga sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ria juga sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sudah menunjukkan alur tirta, dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada Bu ini ya, Ibu Ria tadi, sehingga Bu Erna itu dapat menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut. Baik Bu Eli, terima kasih atas pengamatannya dalam kegiatan coaching saya. Ini adalah bahan untuk meningkatkan skill saya dalam meng-coach seorang coach Bu ya.
Baiklah Bu, satu lagi ya Bu, satu Iya. kali pertanyaan. Boleh. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya? Yang masih saya inginkan dalam kompetensi yang saya kembangkan itu adalah bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang Bu ya, atau membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menggiring coach dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Iya bagus Bu Erna, baiklah Bu Erna. Mungkin saya kira cukup ya sampai di sini perbincangan kita pada kesempatan ini. Ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.